Oke, saat ini kita memasuki episode ke-39 yang berjudul Dinding Tidak Dikenal. Masuk ke cerita. Setelah Dukja menangkap Han Myung-oh, Dukja pun membawa Han Myung-oh yang pingsan ke kantor untuk diinterogasi. Untuk mencegah bocornya informasi, Dukja juga menggunakan pedang pemenggalan setan 4 yin untuk memutuskan sementara koneksi Asmodeus dengan Han Myung-oh. Sebagai seorang rasi bintang, Dukja tidak perlu lagi meminjam kekuatan dari pihak lain jika ingin menggunakan kemampuan pedang pemenggalan. Interogasi dimulai. Dukja memberikan banyak pertanyaan dan beberapa petunjuk yang membuat Myung-oh menyadari bahwa orang di depannya adalah Dukja. Myung-oh mencoba mengulur waktu dengan berbicara. Dia yakin ada bala bantuan yang akan datang. Dukja pun memberitahu bahwa usahanya akan sia-sia. Dukja kemudian memojokkan Myung-oh dan memaksanya melakukan sumpah keberadaan. Isi sumpahnya adalah Myung-oh tidak boleh ikut campur dalam skenario, dan selama 1 tahun Myung-oh harus menjadi seorang budak yang loyal untuk Dukja. Karena tidak punya pilihan, Han Myung-oh terpaksa setuju. Setelah sumpah itu dibuat, Dukja mulai menanyakan bagaimana Myung-oh bisa selamat dari kutukan Asmodeus. Myung-oh mengaku kalau dirinya telah melahirkan seorang putri. Di sini tiba-tiba Myung-oh pingsan karena hukuman atas mengungkapkan sesuatu yang berhubungan dengan Asmodeus. Dari hasil interogasi, Dukja mengetahui bahwa sekarang para Raja Iblis dan Rasi Bintang sedang memperhatikan dunia iblis ke-73. Kita pindah tempat. Dukja meninggalkan Myung-oh yang pingsan dan pergi menuju bar untuk menemui Jang Ha-yong. Setelah memesan makanan, Dukja pun bertemu dengan Jang Ha-yong. Sambil makan, Ha-yong mulai menanyakan mengapa Dukja memasukkan dirinya ke dalam kelompok revolusioner. Padahal dirinya bukan guardian, revolusioner atau orang penting seperti Aileen. Dukja menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan seorang pejuang karena hanya merekalah yang dapat membunuh Algojo di malam hari. Saat ini masih ada 7 Algojo yang identitasnya masih belum Dukja ketahui. Di sini tentunya Dukja juga tahu kalau menciptakan seorang pejuang itu tidak mudah. Keterampilan pejuang hanya dapat diperoleh melalui pewarisan, sedangkan generasi saat ini tidak memiliki pejuang. Pejuang terakhir telah mati saat melindungi revolusioner sebelumnya 35 tahun yang lalu. Namun meski begitu, Dukja tetap bertekad untuk menjadikan Ha-yong sebagai pejuang. Sekarang Dukja pun menyuruh Ha-yong untuk mengeluarkan dinding miliknya. Dukja mengetahui bahwa Ha-yong memiliki sebuah dinding yang bernama dinding tidak dikenal. Ha-yong pun memanggilnya, namun Dukja tidak dapat melihat dinding itu. Meski begitu, Dukja tentunya tahu bahwa dinding itu mengelilingi Jang Ha-yong. Di sini, dinding tersebut memberitahu Ha-yong bahwa Ha-yong masih belum pantas sebagai tuannya. Mendengar itu, Dukja meminta dinding tidak dikenal untuk membantu Ha-yong. Tentunya mereka berdua terkejut karena ternyata Dukja dapat mendengarkan pembicaraan mereka. Dinding tidak dikenal mulai menanyakan identitas milik Dukja. Dukja tidak menjawabnya dan malahan memaksa dinding untuk membiarkan Ha-yong menggunakan salah satu fiturnya. Karena merasa diancam, dinding tidak dikenal mulai menjadi marah. Percikan muncul dari tubuh Jang Ha-yong. Sekarang dinding tidak dikenal mencoba menekan Dukja dengan aura miliknya. Namun sayangnya itu gagal. Dinding keempat segera muncul dan berbicara kepada dinding tidak dikenal.
Dinding keempat mengatakan akhir Jumat. Dengan satu ucapan dari dinding keempat, dinding tidak dikenal mulai bergetar. Dia tahu keberadaan dinding keempat lebih tinggi darinya. Dinding tidak dikenal juga tahu identitas sebenarnya dari dinding keempat. Jika dirinya adalah keberadaan yang menjaga orang berbakat, maka dinding keempat adalah penjaga untuk orang yang berpengetahuan. Dinding keempat adalah keberadaan yang tak akan terkalahkan oleh 3 dinding lainnya. Karena dunia ini adalah cerita dan pengetahuan dapat memakan cerita. Sekarang dinding tidak dikenal semakin penasaran dengan identitas milik Dokja. Cerita apa yang Dokja miliki sehingga harus dilindungi oleh seorang raja? Di sini, sekarang dinding tidak dikenal mulai mengakui Jang Hayong sebagai tuannya. Hayong dapat menggunakan salah satu fitur dari dinding, yaitu mengirim pesan. Hayong bisa mengirim pesan kepada siapapun tanpa jaringan Dokkaebi. Jika tidak memiliki alamat tujuan, maka pesan itu akan dikirimkan secara acak. Dengan pesan itu, Hayong akan dapat berkomunikasi dan meminta keterampilan dari pihak menerima. Sedikit cerita, setiap dinding memiliki tugas yang mirip, yaitu membatasi. Dokja memiliki dinding keempat untuk mencegah pencurian informasi dari novel. Bahkan dinding keempat tersebut menghalangi Dokja melihat atributnya sendiri. Sedangkan untuk Jang Hayong, dinding tidak dikenal berfungsi agar kemampuannya tidak berkembang. Di dalam novel, Hayong adalah orang yang sangat berbakat. Hayong memiliki kemampuan luar biasa untuk meningkatkan keterampilannya dalam waktu singkat. Ditambah Hayong adalah orang yang melintasi dimensi, yang itu akan membuatnya memiliki banyak pengalaman. Dinding tidak dikenal itu takut kalau nantinya Hayong menjadi terlalu kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Itu akan berakibat Hayong merasa bosan dan hasil yang terburuk Hayong akan memilih untuk menjadi bencana sebagai pelampiasan dari kebosanannya. Bakat Jang Hayong akan dapat membuatnya berdiri sejajar dengan para pemegang peringkat atas. Walaupun pada akhirnya dia tidak akan bisa menang melawan Jong Hyo di bidang kekuatan, Ana di bidang informasi, Lee Yung Sung dalam pertahanan, dan Ranveer Khan dalam seni perang besar. Itu karena Hayong tidak fokus pada satu bidang seperti mereka. Hayong mempelajari semuanya sehingga memiliki beragam atribut dan skill. Karena itulah Hayong bisa mengalahkan Jong Hyo di bidang pertahanan, Ana di bidang kekuatan, Lee Yung Sung dalam seni perang besar, dan Ranveer Khan dalam jumlah informasi. Kita kembali ke Dokja. Saat ini Dokja memberikan daftar nama orang yang pernah bertarung bersama para pejuang di dunia iblis di dalam novel. Dokja meminta Hayong untuk mengirimkan pesan kepada mereka yang isinya adalah permintaan bantuan untuk menjadi seorang pejuang. Hayong pun mencobanya, tapi setelah lama menunggu balasan tidak kunjung didapatkan. Pada akhirnya Hayong pun punya sebuah ide. Dia menuliskan pesan baru dan mengaku kalau dirinya seorang siswi berusia 15 tahun. Pesan tersebut kemudian dikirimkan secara acak. Ternyata strategi itu berhasil dan mendapatkan respon dari rasi bintang Abyssal Black Dragon. Karena Dokja tidak bisa berharap pada naga hitam, Dokja pun meminta Hayong untuk meninggalkan naga hitam dan menghubungi pejuang lainnya dalam daftar. Kita pindah tempat. Dokja saat ini kembali ke kantor untuk menemui Han Myung-oh yang telah sadar. Setelah Myung-oh sadar, dia pun mulai menceritakan semua yang menimpa hidupnya.
Setelah dirinya menerima kutukan Asmodeus, Myung-oh melahirkan seorang putri. Sebagai seorang ayah, dia pun berjuang untuk hidup dan melindungi putrinya. Dia ikut serta dalam berbagai skenario, seperti perebutan bendera, perang raja, dan melawan bencana. Namun pada akhirnya Asmodeus menculik putrinya untuk dijadikan sebagai inkarnasi. Karena Myung-oh adalah ayahnya, dia pun diberikan promosi oleh Asmodeus dan diangkat sebagai bangsawan. Selain itu, Asmodeus juga memerintahkannya untuk menciptakan sebuah cerita, yaitu menciptakan seorang raja di dunia iblis ke-73. Nantinya jika hal itu berhasil, maka putrinya akan dikembalikan. Di sini, Myung-oh memberitahu Dokja bahwa dirinya akan membantu. Sejak awal dirinya memang tidak berpihak kepada Duke karena Asmodeus melarangnya. Dengan membantu Dokja membunuh Duke, maka kemungkinan cerita tentang Raja Iblis dapat terwujud. Kita pindah tempat. Saat ini, Jong-hyo berada di planet Lungratia. Dia sedang beristirahat setelah berburu monster kelas 2. Sejak skenario ke-11, Jong-hyo terus melakukan skenario pribadi dan meninggalkan skenario utama di bumi. Dia mencoba untuk berkembang cepat karena Jong-hyo tahu kekuatannya masih belum cukup untuk menghadapi skenario di atas 20. Jong-hyo terus mengambil skenario dengan kesulitan tertinggi dan hadiah yang terbanyak. Tak lama, Uriel mulai menghubungi Jong-hyo. Uriel bertanya mengapa Jong-hyo tidak mencari Dokja. Jong-hyo pun menjawabnya bahwa Dokja telah mati. Dia juga mempertanyakan mengapa Rasi Bintang begitu terobsesi dengan satu orang. Tak lama kemudian ada sebuah pesan dari sistem. Sistem memberitahu bahwa ketenaran Jong-hyo di dunia iblis ke-73 telah meningkat. Tentunya Jong-hyo tidak tahu mengapa ketenarannya meningkat di tempat yang jauh seperti dunia iblis ke-73. Pada awalnya dirinya berpikir bahwa Dokja mungkin masih hidup dan menyamar sebagai dirinya. Namun bahkan jika Dokja masih hidup, tidak ada alasan bagi Dokja untuk melakukan hal itu. Setelah Jong-hyo mulai berpikir kembali, akhirnya Jong-hyo pun mencapai suatu kesimpulan yang baru. Anggapan kalau Dokja masih hidup itu mungkin benar. Kemungkinan Dokja sedang berjuang sendirian di tengah ketidakpastian. Dan karena Dokja tidak memiliki saluran komunikasi, dia pun menggunakan nama samaran untuk memberikan isyarat pesan minta tolong. Kembali ke Dokja. Saat ini Dokja sedang diperbaiki oleh Aileen. Mengingat Aileen ahli dalam pembuatan jam, Dokja pun meminta Aileen membuatkan sebuah smartphone. Berdasarkan deskripsi yang Dokja berikan, Aileen mengatakan bahwa itu akan membutuhkan waktu 3 hari. Aileen juga menjelaskan bahwa ponsel tersebut tidak akan dapat terhubung dengan jaringan Tokaibi. Kita pindah tempat. Sekarang Dokja pergi ke bar untuk menemui Jang Ha-yong. Di bar, Dokja bisa melihat kalau saat ini Ha-yong sedang asik bertukar pesan dengan naga hitam. Dokja kemudian menanyakan tugas yang telah dia berikan. Ha-yong pun menjawab bahwa dirinya telah mengirimkan 300 pesan ke setiap orang dalam daftar, tetapi sampai sekarang tidak ada pesan balasan. Mendengar itu, Dokja mengerti. Kemungkinan penerima pesan telah memblokir pesan dari Ha-yong. Mereka mungkin menganggap kalau itu adalah spam dari orang yang tidak penting. Di sini, Ha-yong mulai memberitahu tentang apa yang dia dapatkan dari berbicara dengan naga hitam. Ha-yong mengatakan bahwa naga hitam adalah seorang mantan pejuang di dunia iblis.
Namun naga hitam tidak menyukai aturannya dan malahan membantai semua pihak, baik itu Guardian, Algojo maupun Duke. Mendengar itu, Dukja kembali teringat pada isi novel bahwa pernah ada seorang pejuang yang melakukan pembantaian sepihak, dan itu terjadi di dunia iblis ke-63. Dukja pun kemudian meminta Hayong untuk bertanya kepada naga hitam, apakah naga hitam bisa memberikan keterampilan bertarung. Hayong mengatakan bahwa itu bisa dilakukan karena keterampilan tersebut tidak lagi berguna bagi naga hitam. Hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkannya. Saat ini naga hitam sedang tidak akur dengan inkarnasinya. Inkarnasinya sedang dalam kesulitan, tetapi inkarnasinya enggan untuk mendengarkan saran dari naga hitam. Mendengar itu, Dukja pun segera meminta Hayong untuk memberikan pesan balasan dan meminta rincian tentang cerita tersebut. Kita pindah tempat. Saat ini di Provinsi Gyeonggi terdapat sebuah tempat yang dikenal sebagai Love of the Jungle. Tempat tersebut merupakan markas para penjahat. Di sana, Han Soyung sedang mengamuk dan membantai semua orang. Dia bertarung dengan rasa kesal terhadap Jong Hyo. Karena Dukja tidak ada, seharusnya harapan Korea ada pada Jong Hyo. Namun Jong Hyo terus berfokus pada skenario pribadinya dan memaksa Han Soyung mengambil semua tanggung jawab. Bagi Han Soyung tentunya itu sangat sulit ketika harus menggantikan Dukja yang mengetahui semua regresi dan Jong Hyo yang berpengalaman dalam skenario. Han Soyung yang hanya mengingat bagian sepele dari novel tentunya dirinya akan kesulitan bila mana terjadi perubahan di dalam skenario. Tak lama kemudian Han Soyung pun menemukan Yusanha berada di depan pintu. Sampai sekarang mereka berdua masih memiliki konflik pribadi. Sekarang Yusanha bertanya mengapa Han Soyung melakukan pembantaian tanpa memberikan mereka kesempatan untuk berubah. Han Soyung pun menjawab bahwa mereka akan menimbulkan kerusuhan di masa depan. Selain itu, Yusanha juga tidak akan mengetahui tentang apa yang akan mereka lakukan. Yusanha kemudian bertanya apakah itu terkait dengan buku Ways of Survival. Bagi Han Soyung, pembahasan tentang buku itu merupakan sesuatu yang sensitif. Selain itu, Han Soyung juga tidak tahu kapan filter dari sistem akan terlepas. Dia kemudian mengacungkan belati dan mengancam Yusanha untuk tidak membahas mengenai buku itu. Sekarang Yusanha pun kembali bertanya. Dia bertanya mengapa Dukja membuat pilihan semacam itu ketika mengetahui informasi masa depan. Han Soyung menjawab bahwa Dukja adalah orang egois dan munafik. Dia selalu memikirkan dirinya sendiri dan berbohong untuk membodohi orang lain. Tak lama kemudian, sistem memberitahu bahwa skenario utama selanjutnya telah dimulai. Great Hall terbuka di langit dan sekelompok monster muncul dari sana. Dokaibi juga datang dan memberitahu bahwa dia telah menambahkan beberapa monster baru. Salah satunya adalah naga kelas 3 dengan wujud ular raksasa. Menurut ingatan Han Soyung, monster itu bernama Kragagon dan merupakan bencana di dalam skenario ke-12. Sekarang Han Soyung pun mulai menyerang dengan 1000 bayangan dan teknik belati yang dilapisi api hitam. Tapi sayangnya serangan itu tidak berpengaruh sama sekali. Han Soyung terlihat lemah karena dia tidak mau menggunakan kemampuan sponsornya. Han Soyung telah menolak untuk mewarisi cerita dari naga hitam. Bagi Han Soyung, naga hitam memang merupakan konstelasi yang kuat.
Hanya saja kecerdasannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan rasi bintang lainnya. Itu karena naga hitam terlalu kuat sejak dilahirkan sehingga tidak perlu strategi dalam pertarungan. Pada akhirnya dia tidak memiliki banyak rencana untuk menghadapi skenario. Itu memang keren untuk didengar, tapi bagi Han Soyung yang selalu menggunakan otak tentunya itu tidak bagus. Di sini naga hitam memberitahu Han Soyung bahwa dia tahu kelemahan Kragagon. Han Soyung pun memberitahu naga hitam untuk berhenti membodohinya. Naga hitam kali ini meminta Han Soyung untuk percaya karena kali ini dia mendapatkan sumber informasi yang dapat dipercaya. Karena tidak ada metode lain, Han Soyung pun memutuskan untuk mengikuti kata-kata naga hitam. Dia melompat ke ekor Kragagon, kemudian menggunakan gerak kaki untuk berlari. Setelah mencapai tempat yang dimaksud, Han Soyung pun melihat sesuatu berwarna perak. Dia kemudian menusuk bagian itu dan Kragagon mati seketika. Di sini karena naga hitam mendapatkan informasi yang akurat dari seseorang, Han Soyung pun langsung bertanya siapa yang memberikan informasi tersebut. Han Soyung merasakan beberapa kejadian familiar dan itu berkaitan dengan Dokja. Kita pindah tempat. Saat ini dunia iblis memasuki malam ketiga. Bisa terdengar jeritan yang menandakan kehadiran Algojo. Para warga sedang bertarung dengan Algojo di berbagai tempat. Dokja saat ini sedang bersama Jang Hayong. 2 jam sebelum malam tiba, Hayong telah mempelajari keterampilan bertarung dari naga hitam dan dirinya berhasil mencapai level 9. Sekarang, Jang Hayong mulai mengaktifkan transformasi pejuang. Tubuhnya diliputi oleh aura api. Dia pun kemudian berlari menuju arah teriakan para warga. Dokja kemudian mengikuti Hayong untuk mencegahnya kehilangan kendali atas kekuatannya. Ketika Algojo ditemukan, Hayong langsung mematahkan lehernya. Tidak lama setelah itu, Aileen memberitahu bahwa ada 2 Algojo di barat, 1 di selatan dan sisanya di utara. Hayong menuju ke barat dan dengan cepat 1 lagi Algojo berhasil dibunuh. Sedangkan Algojo yang tersisa mulai mundur karena merasa ada bahaya. Di sini Hayong mengejarnya dengan cepat. Karena Hayong terlalu cepat, Dokja jadi tertinggal. Nasib buruk menimpa Dokja. Dokja dicegat oleh 4 Algojo yang sebelumnya bersembunyi. Para Algojo kemudian memberikan penghalang kepada Dokja dan tanda kematian. Dokja pun menyuruh Mark untuk menghapus tanda tersebut, dan tanda itu pun menghilang. Namun Algojo tidak segera pergi. Dokja mulai menyadari bahwa tujuan Algojo adalah untuk menahannya. Mereka mengetahui bahwa malam ini pejuang akan muncul dan sengaja memancing pejuang menjauh dari Dokja. Dokja pun menggunakan jalan angin dan buff Guardian untuk menjebol dinding penghalang. Alhasil Dokja pun berhasil. Dokja harus sesegera mungkin pergi ke tempat di mana Jang Hayong berada. Di tengah perjalanan, Dokja bertemu dengan Hayong yang kembali dalam keadaan terluka. Padahal seharusnya Hayong tidak akan kalah melawan Algojo. Tak lama kemudian Algojo mulai datang. Sekarang Dokja mengerti mengapa Hayong bisa kalah. Orang yang dia lawan bukanlah Algojo, melainkan bangsawan yang menggunakan kekuatannya sebagai bangsawan. Orang itu kemudian menunjukkan wajahnya dan berbicara kepada Dokja. Perkenalan dimulai. Nama orang itu adalah Marquis Osteon dan di belakangnya ada Marquis Cuarteto. Hanya saja dia bukan Algojo.
Mereka berdua datang atas perintah dari Duke. Para warga yang melihat kedatangan mereka berdua tentunya menjadi takut. Kemudian Cuarteto menatap para warga. Dia menggunakan aura dan mengaktifkan cerita komando perintah penguasa. Semua orang segera mulai berlutut, tapi tidak dengan Dukja. Meski kedua Markuis itu menambahkan beban aura, tapi Dukja masih bisa berdiri dengan tegak. Bangsawan itu tentunya kebingungan. Di sini, meski bangsawan kelas Markuis itu kuat, namun itu hanyalah ukuran bagi inkarnasi. Mereka adalah mereka yang bahkan tidak sebanding dengan rasi bintang kelas pahlawan. Perlahan Dukja pun mulai menutup mata dan menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya sejak Dukja menjadi rasi bintang, Dukja mulai menunjukkan auranya. Dukja mulai menunjukkan statusnya sebagai rasi bintang, sehingga ledakan status mulai menyebar dan membuat area sekitar berantakan.